Halo calon juara, selamat datang di video penuh soal dan pembahasan. Kali ini kita akan belajar salah satu materi OSN ekonomi, yaitu market failures. Kisi-kisi di panduan memang ada tiga, yaitu externalities, public goods, dan asymmetric information. Namun di video ini saya hanya fokus membahas yang public goods. Yuk, langsung ke soal. Nomor satu, salah satu ciri utama barang publik adalah non-excludability. Artinya, A. Barang tersebut tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta. B. Konsumsi satu individu akan mengurangi kesempatan individu lain untuk mengonsumsinya. C. Tidak ada individu yang dapat dicegah dari menikmati barang tersebut. D. Barang tersebut harus dibayar secara langsung oleh konsumen. Atau barang tersebut memiliki harga yang sangat mahal. Jawabannya apa? Kalau mau di post dulu boleh. Nah, kalau di video ini saya akan cepat aja ya. Jawabannya adalah yang C. Tidak ada individu yang dapat dicegah dari menikmati barang tersebut. Non-excludability berarti tidak ada orang yang dapat dikecualikan dari penggunaan barang tersebut. Misalnya, jalan umum atau lampu jalan juga bisa. Kita bahas ya, kenapa yang A, B, D, E itu salah. Yang A itu salah karena sektor swasta itu dapat memproduksi barang publik, tetapi biasanya tidak efisien karena tidak mendapat keuntungan langsung akibat free rider. Yang B salah. Pernyataan yang B ini mengacu pada rivalitas, sedangkan barang publik bersifat non-rival. Yang D salah juga. Banyak barang publik tidak dibayar secara langsung oleh konsumen, melainkan melalui pajak. Yang E salah. Harga mahal tidak menentukan apakah suatu barang tersebut barang publik atau bukan. Nomor 2. Contoh terbaik dari public good yang disediakan pemerintah adalah A. Pendidikan tinggi. B. Jalan tol berbayar. C. Lampu lalu lintas di jalan umum. D. Pelayanan restoran atau tiket kereta api. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C. Lampu lalu lintas di jalan umum. Lampu lalu lintas itu adalah contoh barang publik. Semua orang bisa menikmatinya tanpa mengurangi manfaat bagi orang lain dan tidak dicegah untuk menikmatinya. Yang A kenapa salah? Yang A itu pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu bersifat excludable karena hanya bisa dinikmati jika membayar. Yang B juga salah, jalan tol itu sifatnya excludable juga karena pengguna harus membayar. Dan rival itu apa ya? Saingan, karena ketika macet itu jadi rival, saingan. Kemudian yang D salah, restoran itu juga contoh barang privat excludable dan juga rival. Yang E salah, karena tiket kereta api itu eksklusif, harus beli tiket dan kapasitas terbatas, ada persaingannya juga. Kita lanjut ke nomor 3. Masalah utama yang muncul dalam penyediaan barang publik oleh sektor swasta adalah A. Inflasi. B. Overproduction. C. Free rider. D. Asymmetric information. Atau E. Price discrimination. Jawabannya adalah yang C. Free rider. Free rider itu adalah individu yang menikmati barang publik tanpa membayar, sehingga sektor swasta tidak tertarik untuk menyediakannya. Kita bahas ya kenapa pilihan yang lain salah. Yang A salah, inflasi ini berkaitan dengan kenaikan harga umum barang, tidak langsung berkaitan dengan penyediaan barang publik. Yang B juga salah, yang terjadi adalah underproduction, bukan overproduction, karena keuntungan tidak dapat dipastikan. Yang D itu juga salah karena asymmetric information itu berkaitan dengan perbedaan informasi antara produsen dan konsumen, bukan masalah utama dalam penyediaan barang publik. Yang E salah juga karena price discrimination adalah strategi harga dalam pasar monopolistik, tidak relevan dengan penyediaan barang publik. Nomor 4. Manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan karakteristik barang publik? A.
Barang yang disediakan secara gratis oleh pemerintah. B. Barang yang dikonsumsi oleh individu tertentu tanpa mengurangi ketersediaannya bagi orang lain dan tidak bisa dicegah penggunaannya. C. Barang yang mahal dan langka. D. Barang yang tidak dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat. Atau E. Barang yang hanya bisa dikonsumsi secara kolektif melalui organisasi sosial. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Barang yang dikonsumsi oleh individu tertentu tanpa mengurangi ketersediaannya bagi orang lain dan tidak bisa dicegah penggunaannya. Kenapa ya? Karena ya inilah definisi barang publik. Sifatnya barang publik itu apa? Non-rival dan non-excludable. Kemudian yang A nih, kenapa yang A salah? Yang A itu salah karena tidak semua barang yang gratis termasuk barang publik. Yang C salah, kenapa? Mahal dan langka bukan kriteria penentu barang publik. Yang D juga salah karena tingkat kebutuhan masyarakat tidak menentukan status publik suatu barang. Yang E salah juga karena konsumsi kolektif tidak menjadi syarat mutlak untuk klasifikasi sebagai barang publik. Nomor terakhir, nomor 5. Mengapa pemerintah perlu campur tangan dalam menyediakan public goods? A. Karena sektor swasta akan mengenakan harga terlalu tinggi. B. Karena barang publik selalu menghasilkan eksternalitas negatif. C. Karena tidak efisien jika pemerintah memungut pajak. D. Karena sektor swasta tidak punya cukup dana untuk menyediakannya. Atau E. Karena sektor swasta cenderung tidak menyediakan barang publik akibat adanya free rider. Jawaban yang tepat adalah yang E. Karena sektor swasta cenderung tidak menyediakan barang publik akibat adanya free rider. Yang E benar ya, karena sulit mengecualikan pengguna, maka sektor swasta enggan menyediakannya. Pemerintah harus hadir untuk menghindari under provision. Jawaban yang A salah. Masalahnya bukan harga tinggi ya, tapi tidak adanya insentif untuk menyediakan. Yang B juga salah, barang publik justru sering menciptakan eksternalitas positif seperti keamanan atau pendidikan dasar. Yang C salah, karena pemungutan pajak justru menjadi cara pemerintah untuk mendanai barang publik. Yang D salah juga, karena sektor swasta bisa memiliki dana, tapi tetap tidak menyediakan karena tidak menguntungkan secara langsung. Sudah selesai ya belajarnya. Kita istirahat dulu. Doakan saya sehat 100% agar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye.